Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya pada sehat gitu. Meskipun kita masih harus belajar seperti ini, semoga kalian tetap semangat, tetap mau belajar dengan semangat juga ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi ya. Kita tahu bahwa globalisasi itu punya dampak negatif dan juga dampak yang positif. Nah, gimana caranya sekarang kita mengatasi dampak negatif globalisasi ini dengan kearifan lokal gitu kan ya. Nah, kenapa kearifan lokal bisa jadi tameng gitu ya. Berikut beberapa contoh kearifan masyarakat yang mulai tersingkir karena arus globalisasi dan modernisasi ya. Di perkotaan, kebiasaan gotong royong semakin berkurang karena sikap individualisme yang tinggi. Mungkin kalian kan udah belajar di semester lalu tentang globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu adalah penyampaian informasi yang sudah mencangkup seluruh dunia. Jadi ketika semua informasi, semua modernisasi sudah tersebar ke seluruh dunia, itu disebut globalisasi. Nah, itu ada dampak negatifnya dan dampak positifnya gitu kan ya. Salah satu dampak negatifnya adalah kebiasaan gotong royong semakin berkurang karena sikap individualisme yang tinggi. Kenapa? Karena ketika ada globalisasi, kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang muncul di Indonesia gitu kan ya. Nah, di perkotaan khususnya. Nah, di sana banyak karyawan yang memiliki job desk yang pasti, memiliki pekerjaan yang pasti. Jadi posisinya sebagai apa dan tugasnya sebagai apa. Jadi mereka tidak punya waktu lagi untuk saling membantu satu sama lain. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dalam pekerjaan mereka gitu. Itu adalah salah satu dampak kearifan lokal yang mulai hilang di masyarakat perkotaan karena adanya globalisasi. Kedua, kebiasaan para petani menggunakan tanaman lokal untuk mengendalikan hama yang sekarang berubah menjadi kebanyakan menggunakan tanaman impor. Ya, karena adanya globalisasi ini tentu sekarang makin mudah petani mendapatkan tanaman-tanaman impor ya untuk membasmi hama. Jadi sekarang kebanyakan petani tidak ingin lagi membuat tanaman lokal untuk membasmi hama. Jadi menumbuhkan budaya konsumerisme yang tinggi gitu di petani ini. Jadi mereka udah lagi nggak mau berkreativitas untuk bikin sendiri tanaman lokalnya, tapi malah beli dari luar negeri gitu kan, impor ke Indonesia, baru mereka beli secara langsung gitu tanpa ada effort gitu. Dan itu budaya yang buruk, kita hanya sebagai pembeli bukan sebagai produsen gitu ya. Jadi itu salah satu dampak-dampak negatifnya yang membuat kearifan lokal yang mulai pudar gitu. Tapi sebenarnya seharusnya globalisasi ini bisa menjadi senjata kita untuk malah memperkenalkan kearifan lokal kita kepada seluruh dunia dong. Iya dong, kan namanya globalisasi artinya seluruh dunia akan tahu apa itu kearifan lokal Indonesia gitu. Seharusnya seperti itu. Karena sejatinya kearifan lokal jangan dianggap sebagai musuh dari globalisasi dan modernisasi. Namun kearifan lokal hendaknya dipandang sebagai jiwa dari globalisasi dan modernisasi suatu bangsa. Dengan demikian, jiwa dan karakter bangsa masih bisa terlihat meskipun negara itu maju dan modern. Nah, ini ada contoh negara yang sudah berhasil mengkombinasikan kearifan lokal dan kemajuan. Salah satunya adalah Jepang. Jepang, sekarang dunia mengenal berbagai kebudayaan bahkan kearifan lokal Jepang. Contohnya budaya ulet, pekerja keras, dan pemberdayaan masyarakat yang baik. Hasilnya adalah berbagai kemajuan teknologi yang dibuat Jepang. Ya, contohnya budaya pekerja keras, kita semua tahu Jepang itu orangnya pekerja keras semua. On time, datang nggak pernah terlambat, nggak pernah ngaret ya kalau bahasa kita. Nah, selain itu juga pemberdayaan masyarakatnya baik gitu. Di sana para penulis komik, para pembuat karakter manga di sana diapresiasi dengan baik gitu. Sehingga komik-komik Jepang tentu kita tahu sekarang di seluruh dunia menggemari komik-komik Jepang gitu. Yang dengan karakter-karakter manga gitu ya. Dan bahkan dibuat secara kartunnya yaitu anime gitu kan. Dibuat kartunnya anime sehingga seluruh dunia sekarang siapa sih yang nggak tahu anime, siapa yang nggak tahu Naruto. Terus siapa juga yang nggak tahu Doraemon. Jadi artinya semua masyarakatnya itu diberdayakan dengan baik sehingga budaya itu manga dan anime itu adalah kearifan lokal Jepang yang akhirnya dikenal oleh seluruh dunia akibat dampak globalisasi gitu. Itu. Jadi sebenarnya ketika kearifan lokal bisa dipadu-padankan dengan baik dengan globalisasi, tentu akan memajukan negaranya gitu. Contoh lain di Korea misalnya. Korea kita tahu bahwa dari zaman dulu udah ada budaya
menyanyi sambil menari gitu kan ya. Nah, di sana akhirnya muncullah budaya yang dinamakan K-pop gitu kan. K-pop sendiri sudah dikenal sebagai perpaduan antara musik, bernyanyi dan menari gitu. Semuanya tahu itu semua gitu sekarang. Nah, itulah salah satu contoh kearifan lokal Korea yang berhasil dipadupadankan dengan globalisasi, karena budaya menyanyi, menari dan itu sudah ada di Korea sejak lama gitu. Jadi mereka memang terbiasa untuk menyanyi sambil menari dan akhirnya jadi budaya, jadi kearifan lokal mereka dan dikenal seluruh dunia gitu. Itu salah satu negara yang bisa memadupadankan antara kearifan lokalnya dan juga globalisasi, yaitu ada Jepang dan Korea misalnya. Lalu strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal. Menurut Sunyoto Usman, dalam Keolisin 2011 ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan komunitas. Satu, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi komunitas berkembang atau enabling. Fokusnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, komunitas masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang. Jadi di sini patut digarisbawahi bahwa kita harus bisa menciptakan iklim suasana yang memungkinkan potensi komunitas berkembang gitu ya. Salah satunya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, komunitas masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang. Ya, itu. Dua, dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki komunitas masyarakat, contohnya dengan cara memberi pendidikan, kesehatan, dan kesempatan dalam memperoleh sumber kemajuan ekonomi. Yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pemberdayaan itu tetap meskipun mengandalkan kearifan lokal harus diperkuat dengan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan. Ya, gitu. Lalu memberdayakan bisa berarti melindungi atau protection, yang artinya mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah dan mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang. Jadi semuanya harus seimbang, jangan sampai karena oh ini kearifan lokalnya bagus dieksploitasi ada yang itu terus tapi yang lain tidak gitu kan. Jadi artinya semuanya harus seimbang. Nah, untuk hari ini segitu aja. Selanjutnya ada tugas dari Bapak, yaitu kalian harus kerjakan soal esai di buku latihan nomor 1, 2, 4, 6, 9, ada di halaman 194. Di halaman 194 nomor 1, 2, 4, 6, dan 9. 1, 2, 4, 6, dan 9 ya. Jadi itu aja 5 soal, kalian kerjakan dan kumpulkan ke Bapak ya. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.